Jadi memang keyakinan itu menjadi kata kunci. Bakul bakso itu kalau mikir siapa yang beli, pagi tidak mungkin dia nyelep ke daging untuk dijadikan bakso kan itu. Jangan pernah ragu beternak, yakin. Ojo kemerungsung, ojo kesusu, semua itu berproses. Kalau orang Jawa filosofisnya kan ngandong opo becak melaku timik-timik. Nah, Suryadi Papam ini melaku timik-timik. Insya Allah nanti akan sampai tujuan. Dan hari ini masih berproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat ternak dimanapun berada, saya MH Zainuddin dari Suryadi Papam yang beralamat di Pule, Kerjo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri. Pada sore hari ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan dunia persapian, dunia perwedusan, dan dunia perkambingan. Jadi awal mula kami beternak itu memang seneng ternak sejak dari kecil. Kemudian mulai tahun 99 merintis usaha. Dimulai dari usaha peternakan ayam broiler selama 10 tahun. Karena perkembangan akhirnya jenuh lah, karena tidak bisa diharapkan banget, maka ganti haluan. Saya mengontrakkan kedua kandang ayam saya belikan sapi dapat 7 ekor. Saya titipkan di kandangnya Simbah, saya pelihara selama 6 bulan. Ceritanya dari 7 ekor itu alhamdulillah diberikan lebih, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba membuat kandang sendiri di belakang rumah yang kapasitasnya waktu itu 24 ekor. Alhamdulillah lagi hasil-hasil dari peternakan itu lumayan. Kemudian baru tahun 2013 pindah di kandang Suryadi Pak ini. Tetap pada jalurnya persapian. Kemudian di tahun 2018-2019 saya mengembangkan usaha ini dengan domba maupun kambing PE Kaligesing. Ternyata dari analisa usaha dan seterusnya tidak kalah dengan sapi yang namanya beternak domba ini. Sahabat ternak, jadi prinsip dasar beternak adalah pengambilan keputusan. Ternak apa yang akan kita pelihara, apakah itu sapi, apakah itu domba, apakah itu kambing, monggo, itu penting. Tiap-tiap usaha pasti bisa dianalisa lah, dianalisis usahanya. Kemudian bicara tentang keputusan, yang kedua adalah arah kita mau kemana. Kalau beternak arahnya hanya hobi, ya cukup berhenti di situ. Jadi tidak perlu berpikir tentang tata kelola pakan, tata kelola kandang, dan seterusnya. Yang penting apa yang kita pelihara bisa gemuk, bisa bagus. Tetapi kalau arah beternak kita adalah untuk bisnis, tentunya harus ada analisa bisnis. Kita pakai modal dari mana, modal berapa, nanti akan menjadi berapa, pasti bisa dianalisa. Ibarat saja bikinannya Tuhan saja bisa kita analisis kok. Gunung mau meletus, ini status awas, besok siaga saja bisa, masa bisnis tidak bisa. Nah, berawal dari itu saya mencoba mengambil simpulan, saya harus bisnis. Arah bisnis saya adalah domba. Domba ini lebih menguntungkan selama ini, bisa untuk operasional, untuk beli pakannya sapi, kambing PE, dan seterusnya. Karena memang kebutuhan daging domba yang untuk harian pun juga banyak. Orang akikoh, kemudian kebutuhan jual beli sate, gulai, tengkleng, dan sebagainya, ini permintaan cukup tinggi. Nah, ngomong-ngomong tentang beternakan, itu sebenarnya sebuah proses yang harus dilalui. Setelah mengambil keputusan, kemudian menentukan jenisnya, bagaimana kita mencari bibit. Mencari bibit itu kalau terlalu jelimet ya susah. Apalagi orang membeli bibit mencari yang murah-murah ya boleh, tetapi kan kita bicara kuantitas atau kualitas. Kita bisa beli bibit dari petani, bisa dari pasar juga bisa. Kalau saya kecenderungan dari farm lain. Keunggulannya dari farm lain itu hewannya lebih mapan dari sisi pakan dan seterusnya.
Kalau pasar seperti yang saya bilang tempo dulu, pasar itu kan ketidakpastian. Orang menjual kambing ke pasar itu hanya 3 hal. Satu, kalau tidak kambing yang bagus, kepepet duit. Yang kedua, ya kambing yang sakit. Kalau tidak kambing yang sakit, ya mesti ya kambing yang jelek. Kalau kita bangunnya kesiangan, nanti ke pasar sudah ke tangan calo-calo itu kan. Makanya pengambilan keputusan dari mana kita ngambil bibit itu menjadi kata kunci. Karena teori saya, keberhasilan sebuah peternakan itu 80% dipengaruhi oleh bagaimana kita memilih bibit. Sisanya 20% ya termasuk nasib di dalamnya. Sisi lain dari peternakan yang dinamakan nasib ya petung Jawa. Kalau saya orang Jawa meyakini petung Jawa. Orang Jawa itu mau sunat ya pakai hari baik, mau nikah pakai hari baik, mau mancing itu pakai hitungan, mentek, riek, joko, cemil. Mau beli hewan ya suku watu gajah buton gitu. Mau pindahan orang Jawa juga dihitung, pindah kandang harus dihitung, mindahi sapi ke ini harus dihitung. Guru, ratu, rogoh, sempoyong kan gitu. Bagaimana biar terjadi baik, itu sugesti-sugesti dari sisi lain peternakan. Jadi sekali lagi 80% keberhasilan beternak itu dari bagaimana kita milih bibit. Kalau hitungannya terlalu jelimet, kemahalan dan sebagainya, ya susah. Dikatakan mahal, nek bagi saya hari ini beli, besok kita jual. Itu harus remnya pakem banget. Tetapi kalau memang mau kita ternak, segala kemungkinan masih berubah. Yang jelek menjadi baik tentunya. Karena mestinya analisa usaha kita harus ada kurun waktu berapa bulan kita akan memelihara ternak. Sehingga menurut saya cara pengambilan bibit ini sangat mempengaruhi. Kalau saya mensarankan kepada sahabat ternak dimanapun berada, ya mending dari satu tempat. Jadi mapannya bareng, stresnya bareng. Kalau hari ini beli 4, besoknya lagi 5, besoknya lagi 6, yang hari ini mapan kedatangan yang lain sudah tidak mapan lagi. Maka kalau saya beli langsung 200 ekor, 300 ekor. Lah analisa usahanya, yang namanya hewan itu kan resiko terburuknya yang pernah saya bilang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya hewan itu bisa mati. Analisa usahanya ketika kita beli 100 ekor domba, kemudian mati 3, berarti hitungan kita beli ya jangan dihitung yang kemarin. Misalkan kita belinya 1.500, kalau matinya 3 ya otomatis kulaan kita menjadi 1.530.000. Jadi tanggung renteng 3 yang mati tadi, yang harus menanggung adalah sisanya 97 ekor. Kalau hitungan kita harga kulaan awal tanpa kita hitung yang mati, ya nanti akan rugi. Nah, setelah bibit tentunya pakan ini sangat mempengaruhi. Kalau orientasinya bisnis, sekali lagi tata kelola pakan ini menjadi penting. Ada yang orang mengatakan bagaimana tidak ngarit. Kalau mau tidak ngarit mestinya harus punya bank pakan. Bank pakan sampai hari ini menurut saya yang paling ideal ya tong biru gitu loh, yang tas 120 liter itu untuk tempat pakan, lebih higienis, lebih steril. Analisisnya bisa sehari kita suruhan tenaga harian untuk cari rumput, bisa kita gunakan untuk 1 minggu, 2 minggu. Nah, pakan ini sangat penting. Jangan sampai pakan ini melebihi harga jual kita nanti. Ketika pakan kita di Suryadi Farm ini rata-rata ketemu 960.000 per hari ini ya, dengan bahan dasar onggok yang kita campur dengan beberapa bahan pabrikan. Kemudian kita bikin mikroba sendiri, itu lebih ngirit. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, beternak itu hampir 40% itu adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur ini kita siapkan dengan baik, ya hasilnya pun juga tidak baik. Kemarin saya mencontohkan, mau pelihara 10 ekor domba itu setidaknya membutuhkan 4 ekor domba untuk membuat infrastruktur kandang, termasuk di dalamnya bank pakan, termasuk juga mungkin bank kotoran, karena dari kotoran domba pun kan bisa kita jual pupuknya, sehingga ini juga perlu kita kelola dengan baik. Nah, hari ini di Suryadi Farm memang menyediakan
domba-domba yang bunting. Jadi kami menjamin domba yang kita jual itu adalah domba yang bunting. Saya katakan bunting memang tata kelola, tata letak domba kita, setiap 5 ekor, setiap 10 ekor pasti ada pejantannya. Di Suryadi Papam ini ada yang namanya maskot. Maskotnya untuk domba itu namanya si Ujang. Kalau maskotnya kambing kontes namanya Ndoro Telepong. Nah, kalau maskotnya sapi hari ini setelah Pondrati ada, ini digantikan oleh Ridwan Tukio. Jadi berbicara peternakan itu penuh dengan spekulasi lah. Jadi orang yang jantungnya 4 kalau mau beternak itu. Karena memang hari ini hidup itu laksana perjudian menurut saya. Saya sering memberikan contoh. Bakul ayam geprek itu juga belum pernah tahu siapa yang akan membeli ayamnya. Termasuk hari ini, ratusan ekor yang saya miliki ini juga belum diberitahu oleh Tuhan siapa yang akan membeli, tetapi yakin. Prinsip hidup itu ada yang jual, pasti ada yang beli. Itu. Jadi memang keyakinan itu menjadi kata kunci. Bakul bakso itu kalau mikir siapa yang beli, pagi tidak mungkin dia nyelep ke daging untuk dijadikan bakso kan itu. Jangan pernah ragu beternak, yakin. Ojo kemerungsung, ojo kesusu, semua itu berproses. Kalau orang Jawa filosofisnya kan ngandong opo becak melaku timik-timik. Lah Suryadi Papam ini melaku timik-timik. Insya Allah nanti akan sampai tujuan. Dan hari ini masih berproses. Terima kasih pada sahabat ternak dimanapun berada. Silahkan yang mau hadir ke Suryadi Papam, kita bisa sharing, kita bisa diskusi bersama. Salam ternak Indonesia. Merdeka!